Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rejosari, Bapak Hasbi Feryadi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Rejosari. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih khususnya kepada kepala sekolah kami yang selalu mendukung atas kegiatan-kegiatan kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Di sini izinkan saya, Siti Nuriyah SPD, akan memaparkan materi tentang penerapan dan diseminasi budaya positif. Nah, sebelum pemaparan materi yang saya paparkan, untuk lebih membuka kegiatan ini, karena sudah siang, tadi sudah ada yang ngantuk, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Masih semangat nggak Bapak Ibu? Masih. Mana semangatnya? Ayo, tepuk semangat. Ini sudah siang. Masih konsentrasi apa enggak ya Bu ya? Setengah-setengah. Maka dari itu kita buka dengan bertepuk tangan tadi. Mudah-mudahan rasa kantuknya hilang. Tadi kita sudah dijamu, sudah kenyang, berkipas-kipas. Nah sekarang tinggal kantuknya. Mudah-mudahan dengan saya buka dengan tepuk semangat tadi, rasa kantuk kita hilang dan siap untuk menerima materi yang saya paparkan pada siang hari ini. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi ini budaya positif khususnya di sekolah kita yaitu SD Negeri Rejosari itu ada perubahan, ada kemajuan yang kemarinnya belum disiplin. Dengan kita mendapatkan materi ini, kita bisa menambah kedisiplinan kita. Di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, kita masuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini biasanya kita sebut dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, apa dengan pembelajaran paradigma baru ini? Pembelajaran ini dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya sampaikan paparannya, apakah Bapak Ibu sudah tahu apakah itu pembelajaran berdiferensiasi, Ibu? Ibu, Bapak, silahkan. Iya, Ibu. Ibu bisa pakai itu, tidak apa-apa. Mic ya. Ya, yang itu. Ya, terima kasih. Iya.
Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang ada di kelas. Iya, Itu saja. Sekali. Mungkin dari Bapak? Dari Bapak? Dan sama. Mungkin pemikirannya sama. Ya. Betul sekali Ibu Ilin, terima kasih. Itu pembelajaran berdiferensiasi itu yang kita berpusat pada murid. Nah, di sini kalau dulu pembelajaran itu kita berpusat pada guru, tapi dengan ada perubahan di sini kita pembelajarannya berpusat pada murid. Nah, bagaimana Pak Bu kalau perubahan pembelajaran berpusat pada guru itu yang bagaimana dan pembelajaran berpusat pada murid itu yang bagaimana? Sebelum saya paparkan, ada yang bisa untuk menjawab? Iya, Pak Ande. Iya, persilahkan. Bisa pakai mic-nya? Ya, pembelajaran yang berpusat pada guru, itu biasanya guru hanya istilahnya menyampaikan bercerita, terus juga istilahnya materi-materi yang ada. Sedangkan kalau belajar yang berkhusus untuk murid itu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan siswa itu kadang berbeda itu. Terima kasih. Betul sekali Pak Kandil ya. Kalau pembelajaran berpusat pada guru itu biasanya kita itu sebagai guru memakai metode ceramah. Jadi kita selalu menyediakan materi-materi terus materi dan materi. Sedangkan kita tidak tahu kebutuhan murid itu yang bagaimana. Nah, dengan ini kita dianjurkan pembelajaran kita itu berpusat pada murid. Bagaimana? Karena murid tersebut itu kemampuannya berbeda, ya. Semua siswa itu pasti berbeda, tidak sama. Makanya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita usahakan yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Mudah-mudahan dengan setelah ada kegiatan ini kita bisa menerapkan ke kelas kita semua itu pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian di dalam pembelajaran dengan paradigma baru di sini, di antaranya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada 4 ya miskonsepsi tentang teori kontrol di sini. Yang pertama yaitu guru itu mengontrol murid. Bagaimana dengan guru mengontrol murid? Kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid, misalkan dalam kegiatan upacara bendera. Di sini kita sudah mengumumkan bahwa semua peserta upacara harus memakai atribut lengkap. Nah, biasanya di sini kita sebagai guru mengontrol mana anak yang belum lengkap. Pastinya dibedakan. Nah, minggu besoknya lagi, apakah kita selalu mengontrol? Ya, jadi tidak. Jadi agar anak itu bisa mempunyai rasa tanggung jawab, tidak harus dikontrol oleh guru. Nah, itu dengan guru mengontrol murid. Jadi ada baiknya. Jadi misalkan tadi sudah saya katakan siswa itu harus lengkap atributnya. Bagaimana kalau tidak ada yang tidak lengkap atribut tersebut? Kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kritikan dengan adanya kritikan kepada anak, kepada siswa, misalkan dalam membuat tugas, mereka juga merasa, oh iya, saya salah ya. Jadi bukan kita yang menyalahkan, kamu salah nak, bukan seperti itu, ya. Tugas kamu
salah. Jadi jangan langsung mematahkan anak bersalah seperti itu, tapi kita mengeluarkan kalimat-kalimat dengan kritikan. Selanjutnya, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita juga membuat penguatan kepada siswa. Ini bukan hanya kepada siswa saja. Kita sesama teman, sesama guru, sesama rekan guru di sini bisa juga memberi penguatan positif yang bermanfaat. Selanjutnya, orang dewasa berhak untuk memaksa. Maksudnya orang dewasa berhak untuk memaksa di sini. Kita dikatakan dewasa karena kita sudah jadi guru dan yang kita didik adalah murid-murid. Jadi kita berhak memaksa di sini memberi perintah. Kita memberi perintah kepada siswa. Itu misalkan banyak contoh-contohnya untuk memerintah kepada anak. Kerjakan tugas dengan tenggat waktu 3 hari misalkan. Nah, dalam 3 hari tersebut anak sudah mengumpulkan belum? Nah, jadi kita sebagai orang dewasa itu berhak untuk memerintah. Misalkan contoh lagi juga di sini ada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah di sini berhak memerintah kepada guru-gurunya. Karena kepala sekolah di sini sebagai pemimpin. Pemimpin di sini berhak untuk memerintahkan. Apakah Bapak Ibu mau diperintah oleh Bapak Kepala Sekolah atau atasan kita? Ibu, Bapak mau tidak? Mau. Kalau diperintah di segi negatif, mau? Nah, pastinya tidak ya Bu. Pastinya di sini pemimpin atau kepala sekolah itu memberi perintah kepada kita itu ke hal yang positif atau demi kemajuan sekolah, terutama di SD Negeri Rejosari. Misalkan di sini kepala sekolah memerintahkan kita sebagai guru, Bapak Ibu guru, tolong waktunya jam 7.30 kita sudah di depan kelas. Ini misalkan. Kemudian kita sebagai guru harus menyambut anak datang. Jangan kita disambut oleh anak. Nah, itu segi itu positif, kebaikan. Nah, itu sebagai contoh orang dewasa berhak untuk memaksa. Berarti kita sebagai guru, sebagai pendidik di sini sudah ada contoh, sudah ada perintah dari kepala sekolah. Kita harus nurut ataupun kita menjalankan. Akan tetapi apabila kepala sekolah itu ada di tempat, kita disiplin, kita pas 7.30 kita sudah di depan kelas. Akan tetapi apabila kepala sekolah bepergian ataupun kepentingan dinas atau perjalanan dinas ataupun pelatihan-pelatihan, apakah Bapak Ibu masih menjalankan disiplin tersebut? Saya tanya Bapak Ibu, masih. Untuk selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini realitas atau kebutuhan kita itu sama, sedangkan menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Semua manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalkan gambaran berbeda di sini, semua orang itu mempunyai masa depannya itu berbeda, rancangannya, cita-citanya itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap perilaku buruk itu dianggap kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang melakukan sesuatu itu pasti mempunyai tujuan. Bukan semuanya itu kesalahan.
Selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan belajar. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita itu diperlukan berkolaborasi, bermusyawarah, dan berdiskusi. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrolnya, model berpikir itu menang-menang. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dengan kata disiplin di sini kita sudah tahu ya berarti disiplin. Nah, sedangkan di sini menurut menurut kata ini disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu belajar artinya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, atau ancaman dan hukuman. Nah, sebenarnya memang kita itu tidak diperkenankan untuk memberi reward atau hadiah atau penghargaan, karena dengan kita memberi penghargaan kepada siswa, nanti suatu saat kita tidak memberi hadiah atau memberi penghargaan, disiplinnya hilang. Dia hanya mengharap hadiah dari kita. Misalkan sebenarnya itu ada segi positifnya. Misalkan dalam pembelajaran hari ini yang bisa menyelesaikan tugasnya dapat reward dari ibu atau hadiah dari ibu atau bapak ibu guru, itu memberi positif kepada siswa. Sedangkan ada segi negatifnya, yang belum paham, yang belum bisa, itu merasa terbelakang. Nah, itu ada memberi reward penghargaan hadiah, itu ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Selanjutnya disiplin positif ini ya, kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa tadi Bu? Menciptakan peserta didik mempunyai disiplin diri. Jadi bukan hanya dari kita sendiri. Kalau kita tujuan kita membuat anak biar berdisiplin, diri kita sendiri pada guru, kita harus berdisiplin dulu. Kita memberi contoh dulu agar siswa-siswa kita bisa mencontoh diri kita. Tapi semuanya itu ya tergantung kepada motivasi mereka masing-masing. Kalau masih mengharap dari penghargaan tadi, ya nggak jadi, karena dia mengharap penghargaan saja. Misalkan di sini untuk kelas saya, kalau nggak ada Bu Nur, tidak disiplin, tidak piket, tidak mengerjakan tugas. Tapi kalau ada, mereka mengerjakan. Nah, itu berarti motivasi dari diri mereka belum ada. Adanya hanya pas karena ada gurunya. Nah, kalau bisa kita jadikan siswa-siswa kita itu mempunyai rasa disiplin ya dari motivasi mereka sendiri, bukan dari kita. Kita mau bimbing, anak bisa mengikuti. Jadi sebagai penerapannya, kita sebagai guru menjadi contoh.
Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tetapi semua itu memiliki tujuan yang mulia, hampir sama. Contoh kebajikan institusi atau organisasi, di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu yang isinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah tidak canggung lagi di telinga kita ya Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila ini. Yang kedua yaitu Ibu Premier Year Program atau PYP, dan di sini isinya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, yaitu yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki itu dalam diri kita, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelum masuk ke kebutuhan dasar manusia, kayaknya sudah agak-agak ngantuk. Bagaimana semangatnya? Semangat? Semangatnya semua. Semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, terima kasih. Karena sudah siang ya Bapak Ibu ya. Iya. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan bertahan untuk hidup. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Dalam kebutuhan dasar manusia di sini, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Di sini kemampuan anak, kalau kita peserta didik ya, itu mungkin kemampuan anak-anak itu kan tidak sama. Jadi seperti kita juga, kemampuan kita di sini tidak sama. Seperti kemampuan dalam mengoperasikan TIK, ya ini mungkin tidak sama. Selanjutnya kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan. Kebebasan, kita perlu bebas, hidup itu perlu bebas, jadi memerlukan kebebasan. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, yaitu bermain, humoris, antusiasme, tertawa. Nah, kalau dalam hidup tidak diselingi dengan tertawa, mungkin kita cepat tua katanya ya Bapak Ibu. Jadi sekali-kali kita humor. Kita dalam pembelajaran juga jangan serius, terlalu serius. Kita buat kelas itu ada humornya, ada seriusnya, ada
kita seperti teman atau seperti guru. Nah, itu nanti ada materinya sendiri. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Di sini motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk motivasi yang ekstrinsiknya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Baik, di sini ada 3, yaitu hukuman. Yang pertama hukuman. Hukuman di sini ya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini adalah terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuen. Misalkan kita sudah menyepakati aturan kelas atau keyakinan kelas, dan kita harus konsekuensi. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dengan restitusi ini, misalkan siswa melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati, kita itu berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan itu dengan cara berdiskusi dengan siswa tersebut, bukan langsung kita sebagai penghukum. Nah, nanti ada langkah-langkahnya dan ada contohnya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini yang pertama itu adalah penghukum. Nah, kemudian membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di sini kita itu sebaiknya yang mana? Apakah sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah atau pemantau atau manajer? Yang sebaiknya manajer. Iya. Jadi kita lihat satu persatu. Kalau di sini contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai seragam lengkap saat mengikuti upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, nah kamu hari ini tidak lengkap, tidak memakai topi, tidak memakai dasi, kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contoh kita sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau contoh yang merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nak, kamu sudah mengecewakan ibu loh, kamu sudah mengecewakan bapak loh. Maksudnya di sini bapak dan ibu guru. Ini membuat mereka itu merasa bersalah. Kemudian contoh kita sebagai teman, kita dengan anak itu sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Senin depan kamu harus lengkap ya. Mau bu, mau pak. Nah ini sebagai kalimat kita sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli perlengkapan atribut dan jangan diulangi lagi ya. Iya pak, iya bu. Nah ini kalau kita sebagai pemantau. Sedangkan kalau kita menjadi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu?
Iya Bu, iya Pak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita sebagai manajer ini siswanya yang menemukan solusi, bukan gurunya. Jadi kita sebagai manajer, ya. Jadi anaknya itu diajak kita diskusi untuk menemukan solusi-solusi apa yang mereka yang telah lakukan dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, di sini saya ini sebagai kontrol apa? Posisi kontrol apakah aku? Kalau memang saya kecewa sekali sama kamu loh, sebagai apa tadi Bu? Ya, saya kecewa sekali sama kamu loh, merasa bersalah. Kemudian di sini ada posisi kontrol lagi. Saya kecewa sekali sama kamu, sama tadi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalkan dalam mengerjakan tugas. Kamu ini selalu salah terus nak. Nggak pernah benar nak. Nah, itu apakah kita sebagai teman? Menghukum. Kemudian selanjutnya, sebagai apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi anak itu menemukan sendiri solusinya. Misalkan tidak mengerjakan tugas, ketiduran Bu, karena malam tidurnya. Nah, mungkin mereka kita ajak diskusi, menemukan sendiri. Iya Bu, saya ketiduran malam karena kelamaan main HP misalkan. Ya, jadi, nah bagaimana kalau kamu bisa mengubahnya? Bisa Bu. Jadi mereka itu menyelesaikan sendiri, menemukan solusi sendiri, bukan dari gurunya. Kamu besok harus kerjakan tugas ya. Ibu nggak tahu, pokoknya tugas sudah ada. Itu nggak boleh. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Sebagai, iya betul sekali. Ayolah lakukan demi Bapak ya, atau demi Ibu ya. Masa kamu melakukan itu terus? Tolong ya, untuk kita sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Hukuman, tidak dapat nilai dia, ya, tidak mendapatkan nilai. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Apa ya keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Apa ya Pak? Bu? Di sini dikatakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kemarin kita membuat keyakinan kelas untuk kelas 5. Nah, mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu merupakan peraturan-peraturan kemarin yang sudah disepakati dengan menimbulkan, menonjolkan nilai-nilai kebaikan keyakinan kelas. Nah, saya harapkan Bapak Ibu guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti kita bisa menerapkan membuat kesepakatan kelas berupa keyakinan kelas. Ya, yang pertama itu kita membuat peraturan-peraturan dulu dengan berkolaborasi dengan anak atau siswa yang mencetuskan atau mengusulkan, misalkan tidak boleh datang terlambat. Nah, kita nanti cari kalimat positifnya. Kalau tidak boleh datang terlambat itu kalimat positifnya yang bagaimana? Datang tepat waktu, betul sekali. Nah, kalau datang tepat waktu itu nilai kebaikannya apa? Masuk ke disiplin, betul Pak Kamil. Masuk ke disiplin. Jadi nanti ada banyak, misalkan ada 25 siswa. 25 siswa itu mempunyai kurikulum sendiri, kita tuliskan dengan cara berdiskusi di depan kelas.
Dengan peraturan-peraturan itu, misalkan tidak boleh, kita buat peraturan kalimat yang positifnya dulu. Seperti tadi ya, contohnya ya, tidak boleh datang terlambat. Kemudian kalimat positifnya datang tepat waktu. Jadi nilai kebajikannya disiplin, betul. Jadi sudah menemukan satu keyakinan kelas kita, yaitu di disiplin. Itu hanya sebagai contoh. Ya, di sini ada pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Yang terakhir yaitu sudah mau habis ya Bu. Yang terakhir ini, sesi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi ini? Restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sudah sedikit saya jelaskan atau sekelumit ya, bagaimana menangani anak yang salah tadi. Di sini segitiga restitusi di sini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas tadi. Nah, nanti di sini menurut restitusi tadi, kita memanggil anak tersebut melalui langkah-langkah ini. Ya. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia ini yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalimat selanjutnya, kamu berhak merasa begitu, misalkan mereka merasa emosinya naik, misalkan ya. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Jadi, kalau anak melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas, kita panggil, bertatap muka, berdialog, ini namanya restitusi. Jadi kita berdialog berdua, empat mata. Nah, langkah pertama yang kita berdialog dengan anak tersebut dengan menstabilkan identitas ini, dengan mengutarakan kalimat-kalimat seperti ini tadi. Selanjutnya, berdasarkan setiap prinsip perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini, masih banyak ya Bu ya, sampai bawah. Kemudian berdasarkan teori positif kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Seperti apa kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk segitiga restitusi. Di situ ada banyak, ada 3 langkah tadi. Ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas, ya, dan sampai yang ketiga. Di sini saya mempunyai contoh saya melakukan restitusi kepada anak. Sebentar, saya carikan filenya.
Sebentar saja ya Bu, nggak usah sampai selesai. SD Negeri Mojosari, Kecamatan Megambi. Penerapan suku juga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi. Pertama yang restitusi, pemiliknya berbuat Saya percepat. orang yang iya. Jadi kalau mau untuk kamu guys. Nah, ini contoh kegiatan restitusi penyelesaian masalah kepada siswa. Ini sudah saya lakukan kemarin. Kita lihat. Ini sudah masuk istirahat ya. Kamu sudah istirahat? Sudah makan bekalnya? Kamu tahu nggak ibu kalau istirahat lagi? Nggak tahu. Di sini tadi ibu lihat kamu tuh membuang sampah sembarangan. Kamu lempar aja dari dalam kelas, kamu lempar ke luar di depan kelas tadi. Nah itu betul nggak tadi? Betul kan? Oh, kamu kan tadi? Iya. Jadi kalau buang sampah itu sebenarnya merupakan kesalahan bukan ya? Kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu nggak apa-apa. Bahkan bukan hanya kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Teman-temanmu, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi nanti harus kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan itu. Nah, bisa kita diskusi sebentar ya, menyita waktu istirahat sebentar ya, kita ya. Nah itu tanya, pasti kamu punya alasan deh mengapa kamu tadi membuang sampah sembarangan. Apa? Kalau ibu ingin tahu apa alasan kamu membuang sampah sembarangan tadi deh? Males. Dengan lempar aja. Malesnya ngapain? Males apa? Males jalan. Nah, alasan kamu males jalan tadi, kira-kira bisa nggak yang mau dirubah? Bisa. Sekarang bertanya, apa kamu ingat peraturan kelas yang sudah kita sepakati kemarin? Nah, aturan-aturan kelas kemarin sudah kita diskusikan, kemudian kita ambil nilai-nilai kebijakannya, kemudian kita sepakati keyakinan kelas. Masih ingat deh keyakinan kelas kita kemarin? Apa saja? Mandiri, disiplin, menghormati, Agak lupa. nah, kebersihan. Nah, dia betul bagi orang lain dan semuanya ya. Nah, terutama kemudian tuh, kalau pas musim hujan, kalau buang sampah sembarangan, pastinya nanti jadi salah nyamuk. Jadi penyakit tidak seperti itu. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Nah, menurut kamu solusinya apa agar kebersihan itu tetap terjaga? Membuang sampah pada tempatnya betul. Nah, kali itu. Nah, itu Bapak Ibu contoh kegiatan restitusi. Jadi kita ada 3 tahapan tadi, yaitu dengan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya juga kemarin tanpa izin ke Pak Paulian ya, langsung memanggil anak yang telat datang di saat pelajaran olahraga. Jadi contohnya
Nah, di sini konstitusinya yaitu saat pembelajaran olahraga itu datang terlambat. Ini cara penyelesaiannya seperti ini dengan menggunakan tiga langkah prosedur. Lalu tadi juga ada laporan dari pertanian sudah dikerjakan ya. Nah, katanya Itu sebagai contoh kegiatan segitiga restitusi. Jadi kalau bisa kita nanti anak-anak kita melakukan kesalahan, kita jangan langsung jadi penghukum ya Bapak Ibu ya, jangan langsung jadi penghukum. Jadi kita usahakan panggil anak tersebut, kita diajak diskusi, berdiskusi bersama, menyelesaikan masalah itu kalau bisa jangan dari kita sebagai guru. Kalau bisa anak itu yang menemukan solusinya. Nah, itulah sedikit cuplikan untuk kegiatan segitiga restitusi. Dari pemaparan saya dari awal sampai akhir tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pas. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi pada siang hari ini sudah waktunya pulang. Ini Bapak Ibu ya, sudah waktunya istirahat. Sekali lagi saya mohon maaf karena menyita waktunya. Seharusnya Bapak Ibu sudah istirahat di rumah, sudah tiduran, tidur siang, tapi masih di sekolah. Terima kasih untuk semuanya atas dukungannya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Ujusari. Saya ucapkan kalau ada kesalahan dari saya, ucapan-ucapan saya dari awal sampai akhir yang tidak berkenan atau merasa tersinggung di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih sudah semangat sehat semua. Iya. Pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Nah, selama ini kita mengetahui bahwa peraturan kelas, iya kan? Kira-kira masih ingat apa peraturan kelas kita? Masih apa contohnya? Tidak boleh mencontek, tidak boleh membolos, tidak boleh membuang sampah. Iya, itu semua peraturan yang kita sepakati. Nah, sekarang kita merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi, nanti Ibu bagikan kertas ini, Ibu bagi kertas ini, kalian tuliskan peraturan-peraturan kelas sesuai dengan idemu masing-masing. Idemu masing-masing, ya. Jadi kamu tulis di sini, setelah itu kita tempelkan di sini. Dari peraturan kelas yang sudah kalian temukan nanti kita rubah menjadi kalimat positif. Paham? Nah, dari peraturan kelas bagaimana merubah kalimat positifnya? Bagaimana merubah kalimat positifnya? Dengan cara contohnya tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Kita rubah menjadi kalimat positifnya, membuang sampah pada tempatnya. Betul. Dari peraturan kelas kemudian kita rubah menjadi kalimat positif, nanti kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, kita tuliskan peraturan kelas dulu. Iya, nanti sudah kalian tulis baru kalian tempel. Dah, coba boleh dimulai nulisnya. Tulis, iya. Sudah.
Boleh ditempel. Jangan berebut ya, satu-satu ya. Satu-satu, jangan berebut, Nak. Sudah? Iya. Sudah ketemu. Di sini ada peraturan kelas. Peraturan kelasnya banyak sekali ya. Mungkin nanti kalau ada yang sama, kita seleksi ya. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh membolos, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ngomong kotor lagi, tidak membuli teman, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbohong, tidak boleh memotong pembicaraan guru, tidak boleh mencontek, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mencontek, tidak boleh berbohong, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh meninggalkan piket, tidak boleh tidur larut malam, tidak boleh tidak boleh nakal dengan teman, terus tidak boleh mengumpulkan tugas di tenggat waktu. Nah, jadi berarti harus tepat waktu. Nah, dari peraturan kelas ini kita rubah menjadi kalimat positif. Ibu bagi kertas lagi, nanti kalian tempelkan lagi ya. Nah, boleh kalian tulis. Ibu bagi dulu. Kalian tulis, setelah kalian tulis nanti baru ditempel ya. Tuh. Yuk, kalian sudah langsung. Kalau sudah langsung ditempel boleh. Langsung ditempel. Ibu bagi pelan-pelan, jangan berebut ya. Jangan berebut. Baik, terima kasih. Sudah semua nempel? Sudah ya? Jadi dari peraturan kelas ini kita rubah menjadi kalimat positifnya. Di sini ada yang membuang sampah pada tempatnya. Berarti tadi kalimat yang ada di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya masih sama, menyayangi teman, berkata jujur, menyayangi teman lagi, berkata sopan, tidur tepat waktu, berbicara dengan sopan, disiplin, berkata baik, mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan tugas mandiri, mengikuti pelajaran sesuai peraturan di sekolah, menyayangi teman, harus melaksanakan piket, ketika guru menjelaskan atau berbicara tidak boleh memotong pembicaraannya. Nah, semuanya ini karena ada yang sama, kita pilih-pilih ya. Kita pilih, misalkan di sini membuang sampah pada tempatnya, berarti termasuk apa, Nak? Termasuk kebersihan. Iya, Ibu tulis dulu ya. Kebersihan. Dah, dapat keyakinan kelas 1 tentang kebersihan. Kemudian di sini ada menyayangi teman, berarti menyayangi. Iya, Ibu tulis dulu. Menyayangi. Dapat keyakinan kelas 2. Kemudian di sini ada berkata jujur. Berarti apa, Nak? Apa? Jujur ya. Jujur. Kemudian kita tempel lagi. Selanjutnya berkata sopan. Berarti ayo. Sopan sudah ada belum? Belum. Iya.
Berkata sopan berarti nilai kebajikannya adalah sopan. Lanjut. Ada menyayangi teman, sama ya nak ya. Menyayangi teman sama. Berbicara dengan sopan dan baik. Sama enggak? Sopan. Ketika guru menjelaskan atau berbicara tidak boleh memotong pembicaraan. Menghormati bisa juga. Menghormati. Kita tempelkan lagi. Sudah mendapat ketemu 5. Nah, untuk keyakinan kelas kita ini nggak usah banyak-banyak, ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting kita bisa melaksanakannya. Lanjut, masih ada lagi nggak ya? Oh, disiplin di sini, mengerjakan tugas sendiri. Apa ini? Mandiri, betul, mandiri. Tulis mandiri. Kemudian di sini ada melaksanakan piket. Disiplin, memakai seragam. Disiplin. Jadi masuk ke disiplin. Iya. Sudah, ini sama, ini tadi sama. Ya, ini tadi sama ya. Ini sama, Bu ambil. Yang sama tadi, berkata sopan tadi sama. Menyayangi teman tadi sama. Ini berkata baik sama. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Nah, ada 7. Setuju ini sudah kita jadikan nilai-nilai kebajikan sesuai keyakinan kelas. Seperti kebersihan, nomor 1 kebersihan, menyayangi, jujur, sopan, menghormati, mandiri, dan disiplin. Inilah keyakinan kelas kita, kelas 5A. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan apa yang sudah kita yakini, ya. Jadi yang kemarin itu kita kenalnya peraturan kelas, tapi hari ini kita sudah tahu bahwa peraturan kelas ini kalimatnya belum positif, kita rubah menjadi kalimat positif dan kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Terima kasih, hari ini kalian sudah mau kita berdiskusi ya, berdiskusi sama-sama untuk menentukan keyakinan kelas 5A. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.